Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan min hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina, liqada'i hajatina min hawajid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati jasadina wa qulubina, li syu'am radina zahiran batina, li dam'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafina li masalihina, li ahli baitina wa auladina dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian semua, ayyuhal mu'minun, intubdu, jika menampakkan kalian, as-sadaqati, terhadap sedekah-sedekah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, wa tudhiruha, dan memperlihatkan kalian kepada itu sedekah, fa ni'mahi, maka itu adalah baik. Ain ni'ma syai'an, ya, sebaik-baik sesuatu, ibda'uha, menampakkan itu sedekah, indallah, di sisi Allah, wa indal mu'minin, dan di sisi orang-orang beriman. Ada dua jalur sedekah, ya. Yang pertama itu terang-terangan, diketahui orang. Yang kedua sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang banyak. Mana yang bagus? Dua-duanya itu bagus. Dua-duanya itu bagus. Karena itu disebutkan di sini, jika kalian memperlihatkan, membuat tampak sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Baik. Kenapa kok tetap disebut baik? Karena di situ mengandung adanya pelajaran kepada yang lain, agar yang lain itu bisa tiru-tiru juga sedekah, gitu. Atau sebagai syiar bahwa sedekah itu salah satu merupakan ajaran Islam. Secara filosofi, sedekah itu menolong Allah.
Ya, cuman ini perlu dipahami lebih detail yang disebut menolong Allah. Apakah Allah Ta'ala butuh pertolongan? Oh tidak, tidak. Yang disebut menolong Allah dalam konteks ini adalah berpihak kepada ajaran Allah Ta'ala, di antaranya itu sedekah. Jadi ada istilah menolong itu tidak menunjukkan Allah butuh pertolongan. Dalam salah satu ayat memang disebutkan intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Maksudnya apa? Jika kita berpihak kepada Allah, maka Allah berpihak kepada diri kita. Gitu. Jadi Allah itu sendiri tidak butuh pertolongan. Allah bahkan tidak butuh seluruh isi alam raya. Tidak butuh seluruh sembah sujud kita manusia. Sama sekali tidak butuh. Itu maksudnya adalah berpihak kepada ajaran agamanya. Nah, terus kenapa sedekah itu menjadi sesuatu yang mulia ya? Itu karena sedekah, orang yang memberikan sedekah itu menjadi perpanjangan tangan Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Hakikatnya yang memberi itu Allah. Cuman orang ini kemudian ngambil bagian dari adanya pemberian Allah Ta'ala itu untuk ikut juga menyalurkan. Nah, ketika orang ini juga memberikan sedekah, sejatinya orang ini dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kepada orang lain, memberikan di jalan kebaikan. Jadi di sini letak kemuliaannya. Tapi kalau kita memiliki rezeki dan mampet di diri kita, nah itu berarti tidak ada kerjasama dengan Allah Ta'ala di dalam menyalurkan adanya karunia itu. Dan di sini orang kemudian menjadi buruk karena memampatkan adanya karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu mampet di dirinya sendiri. Orang kemudian menjadi buruk. Karena itu disebutkan dalam salah satu ayat, wa may yuqashuha nafsihi, orang yang dilindungi dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, orang-orang itu adalah orang yang beruntung. Jadi dilindungi dari kekikiran. Berarti kekikiran itu agresi sebenarnya. Kekikiran itu merupakan bencana. Jadi orang yang dilindungi dari kekikiran maksudnya dilindungi dari bencana gitu. Jadi kalau orang itu terlindungi dari bencana, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Jadi, tapi ketika kita menampakkan adanya sedekah-sedekah itu, hati-hati. Jangan sampai hati kita yang GR gitu loh. Wong cuman menyalurkan, kok kemudian kalau bukan karena aku, kalau bukan karena sumbanganku. Nah itu hati-hati, itu akan membatalkan nilai sedekah itu. Kenapa? Orang itu sudah memposisikan diri sebagai Tuhan. Padahal cuman penyalur. Tapi karena menyalurkan karunia Allah Ta'ala, maka menjadi mulia. Jadi mestinya bagaimana? Ketika kita memberikan sedekah itu, fanakan diri kita, pressing keegoan kita, keakuan kita pressing. Sehingga kita merasa apa? Merasa hanya dipakai oleh Allah Ta'ala di dalam memberikan sesuatu. Hati-hati, jangan sampai keakuan itu muncul. Keakuan itu muncul, jangan sampai. Jadi kalau kita memberikan sesuatu dan kita lupa bahwa kita memberikan sesuatu itu bagus sekali itu. Tapi kalau sekecil-kecilnya diingat-ingat, itu dulu 2 tahun yang lalu aku yang ngasih itu. Oh, yang kecil-kecil diingat apa? Yang kecil-kecil. Sehingga merasa dirinya itu sebagai apa? Sebagai orang yang betul-betul memberikan, tak merasakan peran Allah Ta'ala lewat dirinya sendiri. Dan itu ya satu saat Syekh Abu Yazid Al-Bistami beliau memiliki kopiah yang sangat anggun, sangat bagus. Kopiah itu kebanggaan. Terus
karena menjadi kebanggaan, kopiah itu dibakar oleh Syekh Abu Yazid. Bakar saja setan kopiah ini. Terus ada orang yang negur, Syekh, andaikan disedekahkan kepada orang yang baik, itu bukankah lebih baik? Oh tidak lebih baik, tetap setan. Lah kenapa kok begitu? Sebab ketika dipakai oleh orang, hatiku masih terngiang-ngiang, itu pemberianku. Nah, karena masih seperti itu kondisi rohaninya, maka lebih baik dibakar memang. Lebih baik dibakar. Kalau kita menggunakan akal sehat dalam tanda kutip ya, kan mestinya dikasihkan orang lain. Tapi ketika dikasihkan orang lain ternyata hatinya masih terganggu. Masih saja mau membesarkan diri, itu pemberianku, itu pemberianku, itu pemberianku. Nah, lebih baik memang dibakar. Bakar kopiahnya, bakar setan-setannya di dalam hatinya itu. Dibakar. Jadi kita itu kalau belum siap sedekah secara terang-terangan, maka bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan itu kita masih digerogoti oleh keakuan, digerogoti oleh egoisme, keakuannya menjadi tampak di permukaan, maka bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Zaman dulu itu kalau orang bersedekah diceritakan dalam kitab-kitab misalnya, uang atau apapun yang lain itu, tinggal nyari orang yang tidur di masjid-masjid, kemudian ditali ke sarungnya. Nah, bangun-bangun, tiba-tiba ada uang ditali ke sarung. Oh, berarti ini orang sedekah secara sir, kan gitu. Jadi ini kalau sama-sama karena Allah Ta'ala, baik terang-terangan maupun rahasia, sama-sama baiknya. Sama-sama baiknya. Kita tinggal mengukur hati kita. Apakah kita kegeeran dengan bersedekah disaksikan banyak orang, atau bagi kita sama saja antara disaksikan banyak orang dan tidak disaksikan siapapun selain Allah Ta'ala. Nah, kalau sama saja lakukan, gak masalah, lakukan. Jadi ya, kalau kita memberikan apapun dan kita lupa, nah itu tanda-tandanya kita ikhlas, lupa. Bahkan ketika orang itu bilang kemudian beberapa tahun kemudian, misalnya, ini yang kamu kasih loh, lah, aku kok lupa pernah ngasih. Nah, itu bagus itu. Bagus itu. Jadi tidak model diingat-ingat. Jadi ada hal-hal yang memang tidak perlu diingat-ingat, ada hal-hal yang perlu diingat-ingat. Yang tak perlu diingat-ingat adalah sedekah kita. Yang perlu diingat-ingat dosa-dosa yang kita kerjakan. Diingat-ingat itu biar apa? Biar kita tidak mengulanginya lagi. Fani'immahi. Jadi ditampakkan baik di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah Ta'ala jelas ya. Wa indal mu'minin, dan di hadapan orang-orang beriman yang lain. Tak masalah. Asalkan jangan seperti yang di sinetron-sinetron itu. Sinetron itu, Pak Fulan 2 juta. Wah, disetting ya. Pak Fulan yang satunya 50.000. Diem begini. Jadi, nah itu sudah nggak benar itu, nggak benar. Sebab apa? Itu memunculkan keakuan pada orang yang bersedekah banyak dan memunculkan rasa grogi pada orang yang sedekahnya sedikit. Kalau kayak gitu, itu digiring kepada image tentang kemurahan hati, digiring ke sana. Jangan. Wa in tukhfuha, dan jika menyembunyikan kalian hak kepada itu sedekah, wa tu'tu, dan memberikan kalian hak kepada sedekah, tu'tu, memberikan kalian hak kepada sedekah khafiyatan, seraya dalam keadaan sembunyi, minan nasi, dari manusia, memberikan al fuqara, kepada para fakir. Fa huwa khairul lakum, fa huwa, maka adapun itu memberikan khairul lakum, ialah baik bagi kalian semua, lebih baik min ibda'iha,
dari menampakkannya itu sedekah li'araiha karena terbebasnya itu sedekah, an wasfatir riya dari cacatnya riya, wa an thawbil manni wal adha dan dari adanya keikutsertaan umpatan dan gunjingan, wa an luhuqil ar dan menyertakan adanya hinaan alal fuqara ya atas para fakir itu. Ya. Kalau sebaliknya kita tidak membuat tampak, tidak membuat terang-terangan sedekah itu, yaitu kita menyembunyikannya dan kita memberikannya kepada para fuqara, maka itu lebih baik bagi kalian ketimbang menampakkan. Sebab apa? Menampakkan pemberian kepada fuqara itu berpotensi menyinggung. Berpotensi menyinggung. Misalnya ya, di depan banyak orang terus cari mana yang fuqara. Oh, ini sini. Ya, sini. Itu berpotensi menyinggung loh. Berpotensi menyinggung. Boleh jadi malah enggak mau menerima itu. Tapi kalau didatangi, kita bertamu, terus dikasihkan tanpa sepengetahuan orang lain, itu bisa merasa dihormati. Itulah, jadi karena itu ketika memberikan kepada para fakir ya, itu lebih baik kita sembunyi-sembunyi. Beda dengan ketika kita memberikan di jalan kebaikan misalnya. Di jalan kebaikan untuk banyak orang misalnya. Itu ditampakkan, itu bagus. Biar menjadi contoh bagi orang yang lain untuk juga mengulurkan adanya pemberian itu. Tapi ketika diberikan kepada para fakir miskin, sebaiknya itu tidak ditampakkan di tengah banyaknya orang. Jangan. Apalagi disebut-sebut yang pantas menerima zakat Pak Fulan, Pak disiarkan speaker. Itu jangan itu. Itu berpotensi melukai, berpotensi menyakiti. Terus di samping berpotensi menyakiti itu ya, membuat terang-terangan adanya sedekah kepada fakir miskin di hadapan banyak orang, itu juga apa? Dikhawatirkan terdampak oleh adanya cacat riya. Jadi riya itu apa? Tindakan memberi tidak karena Allah Ta'ala, tapi karena ingin dikesankan sebagai dermawan oleh banyak orang yang menyaksikan. Jadi itu yang disebut dengan wasmatur riya. Jadi adanya cacat nilai yang berupa riya itu. Jadi hati-hati kalau kita melakukan sesuatu kok masih ada karena manusia, karena makhluk, itu hati-hati. Nah sekarang pertanyaannya begini misalnya, bagaimana seandainya ya ingin memberikan, tapi ketika memberikan itu tetap riya, apakah sebaiknya tetap memberikan atau tidak memberikan? Memberikan, terus tetap riya. Sebaiknya adalah tetap memberikan, setelah itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cecunguk nafsu ini ingin minta jatah juga ternyata. Jadi cecunguk nafsu di dalam minta jatah. Untuk apa? Untuk terkenal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan lantas kemudian, ya kalau begitu enggak usah ngasih aja lah. Loh selama-lama ya enggak ngasih kalau begitu. Enggak ngasih. Makanya kalau untuk takmir pembangunan masjid, misalnya, mending kamu riya tapi banyak pemberianmu ketimbang tidak riya tapi cuma 100 rupiah. Jadi sebab apa? Kalau banyak pemberiannya terasa untuk beli semen, beli macam-macam. 1.000 rupiah ikhlas, ya untuk beli apa? Jadi kalau untuk yang menerima, mending riya sih, kamu riya aja. Yang penting banyak pemberianmu, nggak apa-apa, riya aja. Ya, sebab ikhlas walaupun sedikit enggak bisa untuk apapun juga. Nunggu waktu yang lama untuk numpuk-numpuk 1.000 itu. Terus juga ya,
Yang perlu diwaspadai adalah apa? Adanya umpatan dan gunjingan ketika orang sudah memberikan. Jadi masih diakui sebagai miliknya. Lah itu dari aku itu kalau enggak dari aku itu loh. Itu hati-hati. Itu malah membatalkan nilai adanya sedekah. Jadi karena itu ketika kita memberikan, maka berpura-puralah tidak tahu bahwa itu pemberian kita. Kalau sudah lihai berpura-pura, lama-lama tidak tahu beneran. Itu dikasih siapa, dikasih siapa. Tidak tahu beneran, ya. Wa an luhuqil 'ar 'alal fuqara. Dan hati-hati, sedikit pun jangan sampai menyertakan adanya hinaan kepada para fakir yang menerima. Hati-hati, walaupun hinaan itu berupa tindakan-tindakan, tidak kata-kata. Jadi hati-hati, misalnya ngasih kepada para fakir, nih kamu pantasnya ini, kalau kamu ini. Seolah-olah lantas menjatah dan menentukan itu loh. Itu kalau masih punya sesuatu itu pasti menolak itu. Orang-orang fakir dibegituin itu. Menolak. Padahal ya sesungguhnya orang-orang yang berkecukupan itu membutuhkan eksistensi orang fakir. Tanpa orang-orang fakir, bagaimana mereka yang berkecukupan itu bisa menggunakan harta bendanya di jalan kebaikan? Karena itu ya dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa kelak tidak ada orang yang menerima sedekah kelak. Apapun sedekah itu. Kenapa? Karena serba berkecukupan semua. Bahkan ketika orang itu mau dikasih uang yang banyak, dia bilang, "Boh, tabunganku berlebih. Apa tak kamu aja yang saya kasih?" Jadi menolak. Mau dikasih mobil, di garasiku banyak ya. Malah punya aku ingin dikeluarkan, tak kasih siapa yang mau gitu. Jadi ada saatnya kelak ketika orang itu serba berkecukupan dan semuanya menolak sedekah. Pada saat itu orang yang ingin bersedekah itu seringkali apa? Menelan ludahnya sendiri. Gak bisa. Nah sementara ketika terbuka peluang yang luas untuk bersedekah, nggak bersedekah juga. Nah nanti waktunya justru kebalikannya, yaitu ketika peluang untuk bersedekah itu sudah tidak ada lagi. Jadi sesungguhnya adanya dalam tanda kutip ketimbangan dalam kehidupan ini, itu sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan lahan kepada orang yang berkecukupan untuk mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab pada harta benda orang-orang yang berkecukupan itu ada haknya para fakir miskin juga di situ. Dan orang fakir, orang miskin yang berwibawa adalah dia yang tidak pernah berharap kepada tangan-tangan makhluk, tidak pernah merengek kepada makhluk, gagah tetap di hadapan Allah Ta'ala. Kalau diberi sesuatu, orang itu menyaksikan Allah lah sesungguhnya yang memberikan. Jadi kata kitab Hikam, jangan kau terima pemberian orang, kata kitab Hikam, selama engkau tidak menyaksikan bahwa yang memberi itu hakikatnya Allah. Jangan kau terima. Baru kalau kau sudah bisa menyaksikan bahwa yang memberi itu hakikatnya Allah Ta'ala, terima dengan senang hati. Mana? Kan gitu ya. Mana? Langsung. Kenapa? Karena menyaksikan yang memberi itu Allah, orang itu cuma dipakai oleh Allah Ta'ala. Terima dengan senang hati kalau begitu. Enggak usah mengatakan, enggak usah repot-repot, langsung aja terima. Enggak usah repot-repot, tetap diterima kok. Jadi enggak usah. Bahkan ya, Al-Mukarram, Al-Marhum, Al-Maufurlah, Kiai Haji Ali Maksum, ya. Itu konon ya. Setiap sebelum bulan puasa itu keliling ke santri-santrinya, keliling. Nanti kalau ketemu santrinya yang sukses secara ekonomi, "Ndi jatahku? Mana jatahku?"
Dikasih, oh nggih Kiai, kasih. Nanti keliling. Kalau ketemu santrinya yang bangkrut, tinggal diberikan, ini punyamu. Sebab kamu nggak mungkin berani minta kepada si kaya itu, nggak mungkin berani. Pasti malu kamu. Ini tugasku ini. Nah, gitu. Betapa mulia sekali itu. Mengambil dari orang-orang yang kaya diberikan kepada yang membutuhkan. Betapa sangat mulia sekali itu. Jadi tidak ada jatah untuk memanjakan nafsunya sendiri dengan kepemilikan, bukan. No, itu kan tugas sosial yang sangat luhur begitu itu. Jadi minta itu tadi itu tidak atas nama kepentingan dirinya sendiri. Tidak. Jadi ya, sudah menjadi jembatan yang sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi karena itu kalau kita minta sesuatu tidak atas nama pribadi diri kita, enggak usah malu kalau itu untuk kebaikan. Minta aja kepada orang-orang yang memang semestinya diminta. Sebab kalau tidak diminta boleh jadi tidak pernah memberikan. Jadi bilang saja, ketimbang nanti zakatmu diambil paksa oleh maling gimana? Nah, kalau sudah seperti itu, ini ya. Di dalam kitab Al-Minanul Kubro itu disebutkan. Kitab Al-Minanul Kubro itu berisi tentang karunia-karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Jadi semua karunia Allah Ta'ala yang beliau alami itu, yang beliau terima disebutkan. Nah, salah satu karunia Allah yang diberikan kepadaku adalah aku tidak pernah berburuk sangka kepada orang yang masih sehat tapi kerjanya meminta-minta. Misal ya, kalau buruk sangka, orang ini kan mestinya bekerja bengkelin atau jadi tukang rosok atau apalah, orang masih sehat kok. Nah, itu tidak ada itu. Prasangka buruk dalam diri Syekh Abdul Wahab tidak ada, dan itu karunia Allah Ta'ala. Nah, suatu saat beliau itu menyaksikan seorang anak muda yang gagah tapi mengemis dari pintu ke pintu, minta. Tetap tidak berburuk sangka, tetap berbaik sangka. Dan ternyata baik sangkanya itu dibuktikan dengan cara menguntiti si anak muda ini. Diikuti itu, si anak muda. Nah, ternyata apa? Setelah mengemis ke sana kemari itu, ternyata menuju sebuah perkampungan di mana penduduknya itu fakir miskin semua dan dibagi-bagikan di situ. Nah, orang yang tidak tahu tujuannya pasti berburuk sangka. Tapi ketika tahu tujuannya, luhur itu. Sebab apa? Kita belum tentu mampu ngemis kayak gitu. Nggak mampu ya. Dikira gampang ngemis tuh. Kehormatan diri. Apalagi berkumis. Nggak bisa. Tapi karena orang itu murni tulus untuk memberikan apa yang diperoleh kepada orang lain, maka terpuji dia. Ya. Oke, wa yukafiru ankum min sayyiatikum, dan menghapus Allah ankum terhadap kalian min sayyiatikum dari sebagian keburukan kalian. Ya. Ketika kita memberikan sedekah itu, maka Allah Ta'ala akan menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Jadi dirubah loh ya, yang semula itu hanya tahu tentang matematika tambahan, tidak pernah kenal matematika kurangan, itu dirubah. Jadi tidak usah menunggu kaya raya loh ya untuk bersedekah itu. Tidak usah menunggu. Ada peluang kita memberikan, kita berikan. Dan bertransaksilah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, sebagian karuniamu sudah kusalurkan di jalanmu. Saksikanlah ya Allah. Gitu. Kenapa Allah Ta'ala itu
menghapus sebagian dosa-dosa kita ketika kita memberikan kepada para fakir dengan sembunyi-sembunyi itu, lisatrikum, karena menutupinya kalian, zillatal fuqara, terhadap adanya kehinaan para fakir. Alladzi yadhulluna, yang menjadi hina mereka inda akhdhiha, ketika mengambil itu sedekah minkum, dari diri kalian. Ini kan mau ngambil itu. Iya, kalau misalnya ditawari monggo. Ya. Ini seperti memberikan jatah terhadap adanya kekurangan. Terhadap adanya kekurangan. Jadi Allah Ta'ala itu mengampuni, menghapus dosa-dosa kita karena kita itu menutupi adanya kehinaan orang-orang yang fakir itu. Ditutupi dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan sembunyi-sembunyi. Ditutupi. Syukur-syukur ditambahkan adanya rasa butuh kepada para fakir itu. Kami sesungguhnya butuh panjenengan, butuh agar bisa bernilai, bisa bermakna rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kami. Jadi kayak gitu. Jadi diangkat mestinya. Dan karena itu hati-hati dari adanya celaan atau hinaan yang merupakan dampak dari pemberian itu. Kita harus hati-hati. Wallahu, adapun Allah Subhanahu wa taala al-mujazi, yang membalas Allah lakum bagi kalian, bima dengan sesuatu ta'maluna yang berbuat kalian, minal khairat, dari kebaikan-kebaikan, khabirun, ialah maha teliti. Yakfikum, cukup kum kepada kalian, khobratu, apa ketelitian Allah Ta'ala, bimujazatikum alaihi, bimujazatikum, dengan memberikan balasan kepada kalian, alaihi, atas itu, infak, ya. Jadi Allah Ta'ala itu maha teliti terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Bahkan ketelitian Allah Ta'ala itu mencakup niat-niat kita. Jadi niat kita itu melaksanakan ajaran Allah atau ingin tampak jumawa di hadapan para fakir. Allah maha tahu. Niat kita itu tulus murni kepada Allah Ta'ala atau karena ada keinginan untuk dicap sebagai dermawan. Jadi Allah Ta'ala itu maha teliti. Karena itu berhati-hatilah bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Luarnya saja tidak cukup, tapi batin harus mulus murni karena hadiratnya. Gitu. Jadi kalau tidak bisa selamat dari riya ketika kita memberikan secara nyata, maka berikanlah secara samar, secara rahasia. Tapi ketika kita sudah siap karena Allah Ta'ala memberikan adanya sedekah di hadapan orang banyak, maka lakukan. Itu tidak akan pernah berbahaya kepada hati kita. Lakukan saja, gak masalah. Yang penting hati kita itu sudah jelas prosedurnya, mulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi dengan bersedekah kita menjadi mitra bagi Allah yang maha pemberi, menjadi perpanjangan tangan bagi Allah Ta'ala yang maha memberi itu. Dan orang yang paling banyak memberi di dunia ini adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemberiannya enggak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung. Sampai orang-orang Baduy punya kesimpulan bahwa mereka berjumpa dengan seorang laki-laki, dengan seorang nabi yang pemberiannya itu menyebabkan dia tidak takut miskin sama sekali. Jadi Nabi pernah memberikan kambing yang banyaknya itu di antara satu gunung dengan gunung yang lain. Diberikan semuanya. Diberikan. Beliau sampai sama sekali tidak memiliki risau apa yang akan dipakai untuk beliau sendiri. Tidak ada risaunya itu. Dari saking apa? Dari saking kuatnya kemitraan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara memberi itu. Bahkan kata akhir, kita dunia dan akhirat ini merupakan bagian dari derma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira itu ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita.
Moga-moga sisa umur kita makin nikmat bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika